Azari Tonga. Saya Salma Litania Putri Adanara. Kita di sini ingin membuat tugas video sosiologi tentang pengolahan data dan teknik pengambilan sampel. Ini saya ingin menjelaskan teknik sampling. Teknik sampling terbagi dalam dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, kita bahas tentang probability sampling. Teknik ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada simple random sampling. Teknik penarikan sampel ini menggunakan cara dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Yang kedua, ada systematic random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Lalu yang ketiga, ada cluster random sampling. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Yang keempat, ada stratified random sampling. Mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Lalu yang kelima, ada proportional sampling. Dilakukan untuk menyempurnakan teknik sampel berstrata dan wilayah. Lalu yang terakhir, ada multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Lalu selanjutnya tentang non-probability sampling. Sampel ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada purposive sampling. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu yang kedua, ada kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga, ada snowball sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondasi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, begitu terus sampai penelitian terpenuhi. Lalu yang keempat, ada accidental sampling. Sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka. Lalu ada sampel jenuh. Teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Sebelumnya kalian sudah tahu belum sih pengolahan data itu apa? Jadi pengolahan data itu adalah proses mengambil, mempersiapkan, dan menganalisis data untuk mengekstrak wawasan dan informasi yang berguna. Ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, pemeriksaan data, transformasi data, dan analisis data. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti database, sistem manajemen enterprise, atau alat web scraping. Setelah data dikumpulkan, itu perlu dibersihkan untuk menghapus ketidaksesuaian, inkonsistensi, atau kesalahan. Melibatkan mengidentifikasi, menghapus duplikat, mengisi nilai yang hilang, dan mengubah data menjadi format yang konsisten. Setelah data dibersihkan, itu dapat diubah menjadi format yang lebih cocok untuk dianalisis. Setelah data dipersiapkan, itu dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik seperti analisis statistik, pembelajaran mesin, atau visualisasi data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengekstrak wawasan dan informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pengolahan data adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah, tetapi dapat menjadi alat yang kuat untuk mengambil wawasan dari data yang besar dan kompleks.